Om Swastiastu, perkenalkan kami dari SGD 6 akan mempresentasikan student project yang berjudul spondylosis atau spine degeneratif. Next. Berikut merupakan anggota SGD dari A6. Next. Baik, perkenalkan saya Kun Fateusran dengan 3 digit NIM terakhir 032. Next. Pertama yang akan kami bahas yaitu bab 1, pendahuluan, yaitu latar belakang. Spondylosis atau spine degeneratif merupakan penyakit pada vertebra atau tulang belakang yang bersifat degeneratif. 3 gejala khas yang terjadi pada spondylosis adalah nyeri leher, cervical radiculopathy, dan cervical myelopathy. Prevalensi terjadinya spondylosis di berbagai negara cukup tinggi yang dapat dilihat pada slide. Oleh karena itu, spondylosis merupakan masalah kesehatan yang memerlukan perhatian khusus. Next. Adapun rumusan masalah, tujuan, serta manfaat penulisan dapat dilihat pada slide. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putu Kavita Catricia Laksmi dan tiada izin terakhir 242. Bab 2, tinjauan pustaka. Untuk yang pertama adalah definisi. Istilah spondylosis berasal dari bahasa Yunani yaitu spondylos, yang berarti tulang belakang. Istilah ini mengacu pada keausan terkait usia yang mempengaruhi elemen tulang belakang leher dari waktu ke waktu, termasuk diskus intervertebralis, sendi faset, dan struktur jaringan ikat lainnya. Namun, degenerasi tulang belakang servikal mungkin juga memiliki komponen inflamasi imun. Gangguan ini mungkin terkait dengan nyeri leher umum, nyeri leher mekanik atau aksial, kompresi dan peradangan akar saraf serviks yang keluar dari tulang belakang servikal, dan kompresi dan pembengkakan sumsum tulang belakang leher yang berdekatan. Baik, perkenalkan nama saya Dewa Madigedi Darto dengan NIM akhiran 126. Bisa di next? Baik. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan epidemiologi. Nah, nyeri punggung bawah dan leher menjadi penyebab utama hidup dengan kecacatan. Dilakukan studi cross-seksional berbasis komunitas yang dilakukan terhadap 3.900 peserta dengan usia 18 tahun ke atas pada bulan Desember 2010 di Beijing, China. Diperoleh prevalensi cervical spondylosis adalah 13,76%. Studi ini juga menunjukkan bahwa perempuan memiliki prevalensi cervical spondylosis yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Dan wanita menopause memiliki prevalensi lebih tinggi daripada kelompok non-menopause. Prevalensi cervical spondylosis tinggi tidak hanya terjadi pada populasi di China, tetapi juga di wilayah lain di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa cervical spondylosis merupakan masalah kesehatan masyarakat utama yang membutuhkan intervensi skala besar. Mungkin bisa di next. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nimani Kofifatinda dengan kejadian terakhir 218. Bisa di next. Dari sini saya akan membahas etiologinya. Faktor risiko utama dan penyumbang kejadian spondylosis cervix adalah degenerasi diskus intervertebralis dan elemen tulang belakang leher yang berkaitan dengan usia. Perubahan degeneratif pada struktur di sekitarnya, termasuk sendi uncovertebral, sendi faset, ligamen longitudinal posterior, dan ligamentum flavum, semuanya bergabung menyebabkan penyempitan kanal tulang belakang dan foramen intervertebralis. Faktor-faktor yang dapat berkontribusi pada percepatan proses penyakit dan spondylosis cervical onset dini termasuk paparan trauma tulang belakang yang signifikan. Karena tulang belakang yang sempit secara kongenital, kelumpuhan otak distonik yang mempengaruhi otot cervix, dan aktivitas atletik tertentu. Sekian, terima kasih. Next. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ayu Paramtindasari dengan 3 digit yang belakang 202. Next. Saya akan menjelaskan tentang patofisiologi. Jadi perubahan degeneratif dari struktur spinar cervical biasanya disebut sebagai spondylosis cervical. Kesatuan ini adalah gabungan dari sejumlah patologi yang melibatkan diskus intervertebral, vertebra atau sendi yang berhubungan, yang dapat diakibatkan oleh proses penuaan atau wear and tear degeneration, ataupun sekunder karena trauma. Di samping proses degeneratif yang merupakan peristiwa normal proses penuaan, proses degeneratif juga dapat bersifat patologis apabila perubahan degeneratif tersebut terjadi pada usia yang lebih dini dan menimbulkan gejala nyeri. Proses degeneratif diskus perlu dibedakan dari herniasi diskus. Baik, next.
Perkenalkan, nama saya Purwata Yunadia Putri dengan 3 digit NIM terakhir 077. Next. Saya akan membahas tentang manifestasi klinis. Jadi untuk cervical spondylosis itu muncul dalam 3 bentuk gejala, yakni nyeri leher, cervical radiculopathy, dan cervical myelopathy. Nah, pada cervical radiculopathy itu biasanya mengalami gejala seperti nyeri leher unilateral atau bilateral. Selain itu juga nyeri lengan, nyeri skapula, parestesia, dan kelemahan lengan atau tangan. Untuk cervical myelopathy, gejalanya seperti nyeri leher, subscapular, atau nyeri bahu, disertai dengan sensasi shock dan mati rasa pada ekstremitas. Nah, untuk pada lumbar spondylosis, umumnya akan mengalami nyeri yang menjalar ke area pinggul dan ekstremitas bawah. Biasanya dirasakan L5 radiculopathy yang mengakibatkan kelemahan dorsofleksi, pergelangan kaki, dan ekstensi ibu jari kaki. Selain itu, L4 radiculopathy juga dapat muncul dengan adanya kelemahan pada paha depan dan penurunan refleks tendon patella. Sedangkan pada thoracic spondylosis, tanda dan gejalanya antara lain nyeri, hilangnya kemampuan sensorik, kelemahan, gangguan gaya berjalan, inkontinensia urin, dan respons ekstensor plansar. Next. Baik, saya izin untuk melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nyoman Mali Mariana dengan 3 digit NIM terakhir 034. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai diagnosis dari spondylosis. Di mana untuk mendiagnosis tentunya kita akan melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Di mana pada anamnesis kita bisa melakukan pemeriksaan yang berfokus pada waktu nyeri, faktor yang memperberat, penjelaran nyeri, dan kejadian yang memicu nyeri terjadi. Nah, biasanya pada pasien yang juga sudah sempat sebelumnya dibahas oleh teman saya, pasien akan mengalami gangguan motorik akibat adanya gangguan pada neuron motoriknya dan mengalami kehilangan fungsi sensoriknya. Nah, karena tadi pada analisis sudah dilakukan, kita akan lanjut next pada pemeriksaan fisik. Di mana pemeriksaan fisik, kita akan yang pertama, kita akan mengevaluasi kedua ekstremitas untuk mengetahui kekuatan otot dan juga refleks dari tendonnya. Lalu, kita akan melakukan inspeksi untuk mengevaluasi adanya pelvis asimetris, kelengkungan lumbal, dan memastikan nyeri pinggang yang biasanya dikeluhkan oleh pasien. Setelah itu, dapat lanjutkan dengan palpasi pada daerah spinal secara perlahan, dan perkusi dilakukan pada daerah yang dikeluhkan nyeri pada pasien. Nah, yang ketiga, kita juga jangan lupa untuk mengevaluasi cara berjalan serta keseimbangan pasien, karena diperlukan untuk melakukan pemeriksaan itu. Baik, bisa di next. Baik, berikutnya setelah kita melakukan pemeriksaan fisik, biasanya kita akan menemukan beberapa hal setelah melakukan pemeriksaan fisik, yaitu yang pertama, kita akan menemukan adanya penurunan kekuatan otot intrinsik yang menyebabkan kesulitan dalam menulis, menggenggam, mengetik, dan juga mengancangkan baju. Lalu juga biasanya pada pasien akan ada nyeri leher, nyeri radikuler, dan juga tanda leritmit, dan juga serta tanda dari Hotman itu positif, serta adanya perubahan karakteristik gaya berjalan, kecepatan berjalan, dan panjang langkah yang menurun, dan waktu langkah yang lebih lama. Baik, bisa di next. Untuk diagnosis lebih lanjut akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan. Sebelum perkenalkan, nama saya Putarta Diandra Maitrayuwa dengan 3 digit NIM terakhir 184. Sekarang saya akan melanjutkan untuk mengkonfirmasi diagnosis spondylosis, yang dimana yang pertama ada MRI berguna untuk memvisualisasikan cakram intervertebral, ligamen, dan jaringan lunak di sekitarnya, yang dimana mendapatkan area melintang dari susun tulang belakang dan menentukan keparahan kompresi dan degenerasi tali pusat, yang dimana juga MRI memungkinkan visualisasi yang tepat dari seluruh tulang belakang leher tanpa membuat pasien radiasi, dan juga MRI ini merupakan gold standar. Lalu ada foto polos yang dimana berguna untuk menentukan lordosis atau kifosis, menghitung rasio Tork-Pavlov, dan mengevaluasi penyelarasan tulang belakang, ROM, dan veksi serta ekstensi. Next. Lalu ada CT scan yang dimana dapat digunakan untuk mendiagnosis OPL, menilai foramen transversal untuk kompresi arteri vertebral, dan mengevaluasi kompresi tali cervix, dan mendapatkan area melintang dari susun tulang belakang. CT melogram dilakukan pada pasien dengan kontraindikasi ke MRI. Lalu yang terakhir ada elektrofisiologi yang dimana berfungsi untuk menilai fungsionalitas neurologis verifier dan mengesampingkan penyakit neurologis lainnya. Next. Baik, perkenalkan, nama saya Nyoman Masuk Pranyana Tangkas dengan 3 digit terakhir 053. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penata laksanaan. Jadi, adapun terapi yang dapat diberikan, itu antara lain yang pertama itu ada medikamentosa, di mana ini tujuannya
untuk mengurangi atau menghilangkan nyeri seperti penggunaan obat-obatan NSAID, analgesik non-opioid, dan analgesik opioid. Yang kedua ada pembedahan, di mana terapi pembedahan ini diindikasikan jika terapi konservatif gagal dan adanya gejala permanen khususnya defisit motorik. Yang ketiga ada terapi fisik, di mana pada terapi fisik ini ada tirah baring, exercise atau latihan, dan terapi okupasi. Nah, untuk tirah baring ini istirahat harus menyeluruh dan spesifik, yang berarti bahwa tidak ada beban pada punggung, karena dengan adanya beban akan menyebabkan trauma, otot-otot akan berkontraksi sehingga timbul rangsangan nociceptive, dan nyeri ini akan mendasari kontraksi otot dan menyebabkan spasme. Nah, untuk exercise ini tujuannya untuk memelihara fleksibilitas, fisiologi, kekuatan otot, mobilitas sendi dan jaringan lunak, serta ketahanan badan. Dan yang terakhir, okupasi ini mengkhususkan pada edukasi pasien, keluarga pasien, dan penjaga pasien. Next. Baik, perkenalkan nama saya Nima Deprindari dengan 3 digit NIM yaitu 054. Jadi di sini untuk penata laksanaannya yaitu strategi pengobatan untuk cervical spondylosis tergantung pada tingkat keparahan tanda dan gejala pasien. Dengan tidak adanya myelopati yang signifikan, tujuan pengobatan bertujuan untuk menghilangkan rasa sakit, meningkatkan kemampuan fungsional dalam aktivitas sehari-hari, dan mencegah cedera permanen pada struktur saraf. Spondylosis cervix simptomatik harus diobati secara bertahap, dimulai dengan manajemen non operatif. Untuk non bedah yaitu perawatan dengan terapi fisik selama 4 hingga 6 minggu, termasuk latihan isometrik dan resistensi untuk memperkuat otot leher dan punggung atas. Tindakan bedah juga tergantung pada sindrom klinis dan lokasi patologi. Pendekatan anterior melibatkan disektomi cervix atau corpectomy diikuti oleh fusi dengan autograf, allograf atau disc intervertebral buatan. Baik, sekian dari presentasi saya. Akan lanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Mariana Simanjuntak dengan digit NIM akhir 013. Spondylosis merupakan penyakit degeneratif progresif lambat yang memburuk seiring bertambahnya usia. Dari analisis faktor prediktif yang berhubungan dengan prognosis, usia yang lanjut tua merupakan faktor yang berhubungan dengan hasil yang kurang baik, sedangkan pada faktor lainnya tidak ditemukan perbedaan yang signifikan. Kebanyakan pasien dengan radikulopati servikal memiliki resolusi gejala akhir selama 1-2 tahun tanpa intervensi bedah. Di sisi lain, prognosis jangka panjang pada spondylosis kurang jelas. Pada pasien dengan gejala ringan hingga sedang, spondylosis sangat bervariasi dengan penyakit seringkali tetap statis dan gejala kadang-kadang membaik. Namun, pada pasien dengan penurunan fungsi neurologis yang progresif, sedang hingga parah dari segi tanda dan gejala atau cedera medula spinalis yang bersifat signifikan, kemungkinan membutuhkan pembedahan sebagai penanganan medis lebih lanjut. Jadi prognosis spondylosis adalah baik apabila didiagnosa dan juga diterapi sedini mungkin serta memburuk di usia lanjut. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan nama saya Fabri Wahyu dengan NIM 124. Bisa di next. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 3 yaitu penutup. Baik, untuk bagian pertama adalah tentang kesimpulan. Jadi di sini ada beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama adalah istilah dari spondylosis sendiri itu adalah mengacu pada keausan terkait usia yang mempengaruhi elemen tulang belakang leher dari waktu ke waktu, yang meliputi diskus intervertebralis, sendi facet, dan struktur jaringan ikat lainnya, misalnya ligamen tulang belakang leher. Lalu untuk prevalensi dari cervical spondylosis sendiri itu pada perempuan lebih tinggi daripada laki-laki, dan pada wanita menopause itu lebih tinggi daripada wanita non-menopause. Dengan penyebab dari cervical spondylosis sendiri adalah degenerasi diskus intervertebralis dan elemen tulang belakang leher yang berkaitan dengan usia. Kemudian untuk patofisiologinya sendiri, perubahan degeneratif dari struktur spinal cervical yang biasanya tadi disebut dengan sebagai spondylosis cervical tersebut dapat mengakibatkan stenosis sentral atau foraminal yang mengakibatkan gangguan radix ataupun medula spinalis. Next. Kemudian untuk beberapa gejalanya sendiri, untuk jenis cervical spondylosis sendiri memiliki gejala nyeri leher, cervical radinoculopati, dan cervical myelopati. Kemudian untuk jenis lumbar spondylosis, dia itu mengalami nyeri yang menjalar ke area pinggul dan ekstremitas bawah. Kemudian untuk jenis yang thoracic spondylosis,
manifestasinya langsung dari trajek radikulopati dan myelopati yang digabungkan dengan temuan penyakit terkait. Kemudian untuk diagnosisnya sendiri bisa dilakukan melalui anamnesis, pemeriksaan fisik secara menyeluruh di kedua ekstremitas, dan pemeriksaan radiologi sebagai modalitas penting untuk diagnosis pada penyakit ini. Kemudian untuk terapinya ada jenis medikamentosa, terapi pembedahan, terapi fisik, baik tirabaring, exercise, dan terapi okupasi. Untuk prognosisnya sendiri, dia seiring bertambahnya usia, maka prognosisnya dapat dikatakan semakin kurang baik. Next. Baik, untuk bagian yang terakhir adalah saran, yaitu bagi pembaca disarankan untuk membaca dan memahami isi dari studi proyek ini yang mengkaji tentang spondylosis atau spine degeneratif, sehingga pengetahuan dan ilmu yang diberikan dapat tersampaikan dan diterapkan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah bagi pihak kampus, kami menyarankan untuk pihak kampus dapat menempatkan studi proyek ini di perpustakaan agar bermanfaat bagi sivitas akademika yang ada di Universitas Udayana. Next. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari SGDA 6. Apabila ada mohon maaf atau kurang-kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan para peserta.